Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi materi mengenai harmonis, loyal, adaptif sebagai nilai dasar ASN berakhlak. Sebelumnya, perkenalkan saya Nokvi Sedianingsih, peserta Latsar CPNS golongan 2, angkatan 3, kelompok 4 pada instansi Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2022. Materi yang pertama yaitu harmonis. Harmonis merupakan salah satu nilai dasar berakhlak ASN, yaitu kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Berangkat dari keragaman bangsa, Republik Indonesia kita adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Negara Indonesia populasi mencapai 270 juta lebih jiwa pada tahun 2020. Indonesia kaya akan sumber daya alam berupa mineral dan tambang, kekayaan hutan tropis, dan kekayaan dari lautan di seluruh Indonesia. Indonesia dikenal kaya akan suku bangsa dan budayanya. Konflik yang timbul dari keberagaman diantaranya konflik antar suku, konflik antar agama, dan konflik antar ras dan antar golongan. Dampak konflik dapat menimbulkan suasana bekerja dan lingkungan tidak nyaman, pekerjaan terbengkalai, kinerja buruk, layanan kepada masyarakat tidak optimal. Harmonis. Menurut M. Dahlan Al-Bari 1995, secara etimologis harmonis berasal dari kata harmoni. Istilah harmoni berasal dari Yunani yaitu harmonia yang artinya terikat secara serasi dan sesuai. Harmoni dalam ilmu filsafat diartikan sebagai kerjasama antara berbagai faktor-faktor yang sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur. Acuan membangun budaya tempat kerja nyaman dan positif dapat dilakukan dengan cara membuat tempat kerja yang berenergi, memberikan keleluasaan untuk belajar dan berkontribusi, serta berbagi kebahagiaan bersama seluruh anggota organisasi. Kode etik perilaku harmonis. Yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain. Dan yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Peran ASN menciptakan budaya harmonis. Yang pertama, netral dan adil. Posisi ASN sebagai aparatur negara, dia harus bersikap netral dan adil. Netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Mengayomi. ASN juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok-kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan atau peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut. Toleran. ASN juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan untuk menunjang sikap netral dan adil karena tidak berpihak dalam memberikan layanan. Suka menolong dan menjadi figur teladan. Memiliki rasa suka menolong baik kepada pengguna layanan, juga membantu kolega ASN lainnya yang membutuhkan pertolongan, serta ASN juga harus menjadi tokoh dan panutan masyarakat. Materi selanjutnya yaitu loyal. Loyal merupakan salah satu nilai dasar berakhlak ASN, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Loyal secara etimologis diadaptasi dari bahasa Prancis yaitu loyal yang artinya mutu dari sikap setia. Loyal bagi ASN.
Bagi seorang pegawai negeri sipil, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan, paling tidak terhadap cita-cita organisasi dan lebih-lebih kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Panduan perilaku loyal. Loyal merupakan salah satu nilai yang terdapat dalam core values ASN yang dimaknai bahwa setiap ASN harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dalam bentuk memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi, dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Kata kunci aktualisasi panduan perilaku loyal yaitu komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, pengabdian. Karakteristik mengukur loyalitas pegawai. Terdapat beberapa ciri atau karakteristik yang dapat digunakan oleh organisasi untuk mengukur loyalitas pegawainya, antara lain taat pada peraturan, bekerja dengan integritas, tanggung jawab pada organisasi, kemauan untuk bekerja sama, rasa memiliki yang tinggi, hubungan antar pribadi, kesukaan terhadap pekerjaan, keberanian mengutarakan ketidaksetujuan, menjadi teladan bagi pegawai lain. Membangun perilaku loyal pegawai terhadap organisasi dapat dilakukan dengan cara yang pertama, membangun rasa kecintaan dan memiliki, yang kedua, meningkatkan kesejahteraan, yang ketiga, memenuhi kebutuhan rohani, yang keempat, memberikan kesempatan berkarir, dan yang kelima, melakukan evaluasi secara berkala. Setiap ASN harus senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, atau golongan sebagai wujud loyalitasnya terhadap bangsa dan negara dengan cara memantapkan wawasan kebangsaan dan meningkatkan nasionalisme. Selanjutnya yaitu materi adaptif. Adaptif merupakan salah satu nilai dasar berakhlak ASN. Adaptif merupakan kemampuan mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan, tetapi juga mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan atau keinginan diri. Praktik adaptif di era VUCA. Saat ini kita sedang menghadapi lingkungan yang bercirikan ancaman VUCA. Berikut hal-hal yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin organisasi untuk menghadapi era VUCA menurut Johansson 2012. VUCA sendiri ialah volatility atau perubahan dalam skala besar, uncertainty yaitu kesulitan melakukan prediksi secara akurat, complexity yaitu kerumitan tantangan akibat berbagai faktor yang terkait, serta ambiguity atau ketidakjelasan suatu kejadian dengan mata rantai akibatnya. VUCA dapat dihadapi dengan VUCA prim, yaitu vision atau visi, understanding atau pemahaman, clarity atau kejelasan, dan agility atau ketangkasan. Mengenal organisasi dan budaya adaptif. Menurut Siswanto dan Sucipto, Agus 2008, dalam Yuliani dan kawan-kawan 2020, organisasi adaptif yaitu organisasi yang memiliki kemampuan untuk merespon perubahan lingkungan dan mengikuti harapan stakeholder dengan cepat dan fleksibel. Sedangkan menurut Maction dan von Glinau 2010, budaya adaptif adalah budaya organisasi di mana karyawan menerima perubahan, termasuk organisasi penyelamatan yang memelihara lingkungan dan perbaikan proses internal yang berkelanjutan. Mengenal organisasi dan budaya adaptif dapat dilakukan dengan cara yang pertama, dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang kedua,
memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Yang ketiga, mendorong jiwa kewirausahaan. Yang keempat, terkait dengan kinerja instansi. Dan yang kelima, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Adaptif sebagai nilai dan budaya ASN. Yang pertama, personal mastery, yang artinya pegawainya harus terus mengasah pengetahuannya hingga ke tingkat mahir. Shared vision, pegawainya harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atau gelombang yang sama terhadap visi yang akan dicapai. Mental model, pegawainya memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin wujudkan. Team learning, pegawainya perlu sinergis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visinya. Serta system thinking, yaitu pegawainya harus selalu berpikir sistemik, tidak berkacamata kuda, dan bermental silo. Kode etik adaptif. Yang pertama, cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan. Yang kedua, terus berinovasi mengembangkan kreativitas. Dan yang sekian dari saya, terima kasih.